Iring-iringan kapal perang Komando Armada 1 TNI AL melaju membelah lautan. Di tengah perjalanan, mereka mendeteksi adanya armada musuh. Baku tembak di lautan pun tak terhindarkan. Muntahan peluru, meriam, dan roket menghujani armada musuh. Pertempuran laut ini adalah bagian dari skenario latihan tingkat 3 Komando Armada 1 TNI AL yang digelar pada 21 hingga 27 Juli lalu di Pelabuhan Kepulauan Riau dan Pulau Dabo Singkep. Latihan ini melibatkan hingga 27 kapal perang, 15 pesawat dan helikopter, serta belasan kendaraan tempur marinir. Hebatnya, persiapan latihan dilakukan dalam waktu singkat, yaitu hanya dalam waktu 2 minggu. Mungkin tantangan kedua adalah kita ini mencoba perencanaan operasi secara cepat. Ya. Quick action planning process. Quick action planning process. Jadi bagaimana suatu saat kita terdadak harus melaksanakan perang atau mempertahankan kedaulatan kita. Makanya cepat ini kita hanya 2 minggu sudah siap. Sekarang menyiapkan 27 kapal perang. Dari marinir sudah menyiapkan 17 tanpur, dari penerbang 15 pesawat udara. Di malam hari pertempuran masih berlanjut. Kali ini diskenorikan adanya pesawat tempur musuh menghadang armada TNI AL. Kilatan tembakan menerangi gelapnya malam. Setelah semua rintangan dilalui, kini saatnya persiapan operasi amfibi. Di tengah malam buta, sekelompok kecil prajurit Kopaska mendarat di pantai. Tugas mereka menghancurkan ranjau yang ditanam musuh, melakukan sabotase, hingga melaporkan kondisi pantai pendaratan. Selanjutnya giliran pasukan marinir TNI AL menerjang musuh di pantai. Puluhan kendaraan tempur amfibi mendarat dan bertempur untuk menguasai pantai tumpuan. Serangan ini bahkan dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono. Harapannya nanti dengan ketiga armada ini dengan kekuatan dan kemampuan sama, baru kita laksanakan latihan puncak Angkatan Laut dengan momen yang sama, yaitu melaksanakan operasi laut, ya, terutama melaksanakan operasi laut gabungan, kemudian operasi amfibi, kemudian operasi pendaratan administrasi, dan juga pertahanan pantai. Setelah pantai dikuasai, latihan pun usai. Sejalan dengan itu, Korps Marinir TNI AL melakukan pembaratan kehormatan kepada Kepala Staf TNI AL. Meski telah dinyatakan selesai, latihan demi latihan lainnya akan terus dilakukan oleh prajurit TNI AL, sehingga TNI selalu dalam keadaan siaga mengamankan kedaulatan negara. Iwan Hermawan, Indra Hadi, Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Nazlatan Uhro Kasuba, yang pada pagi hari ini akan memandu acara WSSC yang ketiga-tiga dengan tajuk Paradoks Ketahanan Nasional di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara, seperti biasa saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu. Prof. Reni, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Nazla. Kamu sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini pembicara kita Ibu Margareta. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa susunan acara, kemudian tata tertib acara, dan profil singkat pemateri kita dan moderator kita. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Pada pukul 9.40 hingga pukul 10, ruang Zoom dibuka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 kita akan memasuki sesi pembukaan. Dan pada pukul 10.15 hingga pukul 11 kita akan memasuki sesi pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45 kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 kita akan memasuki sesi foto bersama. Lalu pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 kita akan memasuki sesi penutup. Dan yang terakhir 7 menit setelah sesi penutup ruang Zoom akan ditutup pada pukul 11.53 hingga pukul 12.
Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara. Tata tertib acara kita pada pagi hari ini mohon disimak Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk kenyamanan kita bersama. Diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian agar memastikan kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat selama pemaparan materi berlangsung dan dibacakan kembali oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Dan saya mohon izin mengingatkan bahwa sertifikat akan kami berikan setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian mengisi link daftar hadir. Selanjutnya, pada sesi foto bersama, saya mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan kembali posisi video Ibu Bapak dan rekan sekalian dalam posisi on. Selanjutnya, ruang Zoom akan kami tutup 7 menit setelah sesi penutupan. Dan yang terakhir, saya izin menginformasikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, acara ini kami dokumentasikan, dan dokumentasi dari acara ini akan diupload di Instagram @sharingbarengprofreni dan YouTube channel Sharing Bareng Profreni. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni juga adalah sosok di balik acara Weekly Sharing Session Club atau WSSC yang pada pagi hari ini sudah sampai di acara yang ke-33. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lydiafreyanihawadi.com, dan Facebook beliau Reni Akbar Hawadi. Selanjutnya dan yang terakhir Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat pembicara kita. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Margareta Hanita, SH, MSI. Beliau adalah dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, kemudian S2 Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pekerjaan beliau adalah dosen pengajar program studi kajian ketahanan nasional SKSG Universitas Indonesia dan dosen pengajar program studi damai dan resolusi konflik Universitas Pertahanan dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Beliau juga tenaga ahli Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa. Pengalaman beliau adalah beliau pernah menjadi konsultan United Nations Development Program dan United Nations Population Fund, dan konsultan di WHO, juga konsultan di UN Women untuk Gender Based Violence Program and Empower Program for Victim of Trafficking, wilayah Papua dan NTT. Beliau juga seorang penulis. Beberapa buku yang beliau tulis adalah Ketahanan Nasional, Teori Adaptasi dan Strategi, kemudian Pemikiran-pemikiran Strategik Intelijen, dan Cita-cita Koreri Gerakan Politik Orang Papua. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau yaitu margareta.hanita@gmail.com. Sekian profil singkat dari pembicara kita. Dengan ini mengakhiri sesi pembukaan kita. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator yaitu Prof. Reni. Silahkan Prof. Ya, baik. Terima kasih Nasla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita adalah Dr. Margareta Hanita. Jadi terima kasih Dr. Margareta Hanita sudah hadir mengisi acara yang ke-33 WSSC. Pada Ibu Bapak sekalian, para sahabat dan para mahasiswa semuanya, terima kasih telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Ya, topik kita hari ini sangat menarik ya mengenai ketahanan nasional. Maka tadi ada video tentang Hari TNI ya, bagaimana image ketahanan nasional itu ibarat dengan TNI pertahanan ya, Bu Hanita. Sebentar saya ini. Sebentar. Ya,
Bu Hanita, kalau saya lihat tadi ya dari CV-nya, itu kan dari S1 hukum ya. Jadi mungkin pekerjaan pertama itu adalah tertarik pada masalah yang pelayanan terpadu di DKI Jakarta ya, pemberdayaan perempuan dan anak. Itu bisa diceritakan karena sepertinya apa ya, dari sana kemudian baru tertarik ke tahanan, itu bagaimana ceritanya? Lompatannya kayaknya jauh nggak sih itu? Ya, silakan. Terima kasih Prof. Reni. Waduh, saya jadi deg-degan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya Prof. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya kaget sekali. Ini ternyata BSSC ini sudah ke-33 ya, luar biasa. Kan itu kata harus kreatif Ya, pada pandemi. Nah, jadi ini tiap Sabtu ceritanya bikin acara ini awalnya tuh untuk anak profesi pendidikan. Waktu itu kan masih ngajar ya, tapi kan di udah di penghujung semester tiba-tiba kan hilang ya karena liburan apa segala. Loh, ini gimana nih anak-anak juga mahasiswa maksud saya dan alumni kayak masih perlu ya untuk perlu penambahan, pengayaan, dan akhirnya ya terwujud ini. Tapi lama-kelamaan makin banyak kan yang bikin ya mereka juga banyak nyari yang lain dan macam-macam, dan sekarang akhirnya saya pikir ini adalah pengayaan untuk kita semua dalam berbagai topik gitu, Bu Hanita. Terima kasih. Ini juga menarik sekali topiknya. Saya semula agak deg-degan juga dengan topik saya ini cocok nggak ya gitu kan ngobrol di sini gitu ya. Tetapi memang ini Prof tadi karena Prof juga menanyakan ya mengapa saya kemudian tertarik. Jadi saya S1 saya memang Fakultas Hukum ya, tetapi saya ini sebenarnya sangat tertarik dengan isu-isu HAM sejak kuliah ya S1 dulu gitu ya. Jadi memang semula saya waktu begitu lulus dari Fakultas Hukum, saya sudah banyak sekali sering nulis-nulis ya. Waktu itu saya juga asisten dosen HAM di Unpad ya, almarhum Pak Rudi Rizki ya. Saya waktu itu mungkin Bapak dan Ibu kalau mencermati tentang pengadilan HAM yang berat gitu ya, pengadilan HAM di Indonesia tentang pengadilan HAM yang berat, kita punya satu tokoh yang luar biasa yang menjadi hakim HAM International ICJ di PBB itu adalah almarhum Pak Rudi Rizki. Nah itu salah satu dosen favorit saya pada waktu itu karena saya sangat senang sekali dengan isu HAM. Nah kemudian saya langsung melanjutkan S2 sebenarnya Prof ya pada waktu itu di UI. Nah kebetulan pada waktu itu di UI itu semua sudah tutup S2-nya waktu mau daftar. Ya ampun, kecelakaan jadinya ceritanya. Jadi sebenarnya ini kesasar ya. Jadi malu karena ditanya ya harus jujur ya. Kalau sama psikolog harus jujur gitu. Nah jadi kemudian saya mendaftar pada waktu itu saya ingin sekali sebenarnya mendaftar S2 hukum. Jadi mau S2 hukum sudah tutup. Sudah tutup. Satu hukum, yang kedua adalah kajian gender yang saya pada waktu itu mau masuk. Semuanya sudah tutup gitu ya. Karena memang saya senang dengan isu HAM, terus kelompok-kelompok rentan yang begitu-begitulah ya Prof kira-kira lah gitu. Jadi ya kan pasti kekerasan perempuan pada waktu itu juga jadi isu lagi lah. Marak ya. Ya betul, sangat marak sekali karena waktu itu saya lulus S1 kan tahun 98 pada waktu itu, aduh luar biasa ya. Iya, tahun 98 kita tahu lah gimana ceritanya. Berat sekali pada waktu. Nah akhirnya waktu itu yang buka itu S2 yang buka hanya Ketahanan Nasional. Ya ampun, jalan Allah ya ke sana ya Bu Hanita. Sekarang malah kenalannya jadi jenderal-jenderal ya mahasiswanya ya. Jadi itu yang unik. Jadi pada ketika waktu itu saya masuk di sana, ada seorang wartawan teman saya pada waktu itu yang sudah masuk di sana. Nah wartawan teman saya ini saat ini sudah menjadi news producer di salah satu TV swasta yang terkenal ya. Dia wartawan perang, Prof. Teman saya ini wartawan bisa perang. Pas banget. Iya, jadi wartawan perang yang senang, yang memprovokasi saya habis-habisan karena dia tahu saya senang dengan isu-isu HAM, isu konflik. Kamu di sini bisa ini. Tapi begitu masuk saya kaget sekali. Ternyata loh, kok isinya tentara semua. Jadi saya waktu itu udah paling muda karena fresh graduate ya. Bukan dan karena perempuan langka ya. Di sana nggak ada. Kami waktu itu hanya satu orang, tetapi yang dua itu dari Kemhan. Saya masih ingat betul. Itu angkatan berapa sih? Saya angkatan 17, jadi saya masuk tahun 99 pada waktu itu. Iya. Setelah 99. Saat itulah kemudian saya mulai senang dengan isunya karena memang ternyata membicarakan isunya di dalam itu banyak sekali pada waktu di
di masa saya pada waktu itu kan karena memang isu HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM banyak sekali ya, konflik itu Ya. memang sedang menjadi isu yang sangat mempengaruhi isu-isu ketahanan nasional. Nah, itulah sejak itulah kemudian saya dikader oleh Profesor Wan Usman untuk menjadi asisten dosen, menjadi dosen sampai sekarang. Begitu ceritanya. Wah, menarik sekali Saya ya. tertarik, iya. Dan sekarang menjadi sekretaris prodi. Dulu ya sudah 5 tahun yang lalu saya selesai. Dan saya mudah-mudahan nanti lanjut terus ke atas terus ya, membumbung. Amin, Prof. Amin, amin. Baik, sekarang mau bicara apa nih dikaitkan dengan pandemik ini? Ya, ini juga menarik juga ya. Jadi sebenarnya setelah saya mempelajari tentang ketahanan nasional, Prof, ini justru setelah uniknya, ini mungkin kita juga berjodoh ya, Prof. Waktu kemudian saya beraktivitas di P2 TP2A tadi, jadi pusat pelayanan terpadu. Jadi sebenarnya sambil saya kuliah, setelah selesai saya kuliah S2 pada waktu itu kan saya kemudian melanjutkan S3. Nah, itu di jeda itu saya sering sekali melakukan penelitian bersama teman-teman tentang kerentanan masyarakat di DKI Jakarta pada waktu itu. Nah, ternyata salah satu hasil penelitian yang kami lakukan pada waktu dengan Pusit Pranata itu ternyata kelompok masyarakat yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak pada waktu itu. Nah, akhirnya saya ikutlah di dalam organisasi ini yang hingga sekarang memberikan layanan dan perempuan dan anak paling rentan pada kekerasan. Nah, uniknya ternyata ketika saya membaca berbagai macam literatur dan penelitian-penelitian tentang ketahanan, itu banyak sekali diawali dengan studi-studi penelitian tentang kesehatan dan psikologi, Prof. Oh. Ya, jadi dalam buku saya menulis di bab 1 saya seperti itu. Jadi memang itu yang saya pelajari. Jadi tahun 70-an, 80-an itu ternyata teori ketahanan itu justru lahir dari kesehatan dan terutama kesehatan jiwa. Nah, itu rupanya kita berjodoh di situ ya, Prof. Jadi ini banyak juga pertanyaan, mengapa buku saya ini gambarnya anak-anak ya? Iya. Fotonya anak-anak. Tapi kok milihnya bukan anak Indonesia ya? Ini juga sebenarnya teknis ya, Prof. Satu, ini yang copyright-nya aman. Oh, kalau aman ya bagus ya, nggak apa-apa. Ya, harus copyright aman. Iya. Yang kedua adalah anak-anak Ethiopia. Kenapa anak Ethiopia? Nah, anak-anak ini dalam berbagai macam penelitian itu kan ditunjukkan bahwa anak-anak ini termasuk anak-anak yang rentan. Nah, inilah yang saya ingin mengawali paradoksnya. Nanti saya akan menjelaskan. Ternyata anak-anak Ethiopia ini termasuk anak-anak yang tangguh, yang tahan terhadap. Maka istilahnya paradoks ya. Ya, betul. Jadi itulah saya mengawali tadi ya. Jadi rencana saya ingin memberikan materi tentang itu, sharing tentang itu adalah ternyata banyak juga ini terkait dengan pergulatan saya tentang. Ya, Bapak Ibu sekalian, para sahabat, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Margaretha Hanita tentang masalah ketahanan dan paradoks ya. Kita akan lihat profil negara yang kuat dan negara yang rentan. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada Profesor Bapak. Saya yakin ini para akademisi, tapi sharing ya. Intinya adalah saya menggunakan kata paradoks itu sekali lagi karena itu tadi ya. Kita melihat bahwa nanti di dalam presentasi saya akan menunjukkan bahwa ternyata sejak pandemi ini banyak sekali paradoks yang kita hadapi ya. Karena kita akan melihat bagaimana ternyata ketahanan nasional itu seperti tadi ya, dalam kebetulan saya sedang buku yang saya susun itu salah satunya misalnya mengapa anak-anak yang situasinya ya dalam kondisi rentan ternyata justru tahan menghadapi penyakit-penyakit tertentu, atau demikian sebaliknya ya, ada negara yang kuat ternyata tidak tahan menghadapi pandemi semacam itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya kita mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua kalau orang Indonesia pernah mendengar istilah tentang ketahanan nasional. Karena kita pasti semua belajar tentang ketahanan nasional sejak SD ya, Prof ya. Ya. Kebetulan ini karena ada Prof Reni dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang alumni ketahanan nasional, saya tidak boleh meninggalkan pengertian ini ya. Ini harus kita refer dulu ya, karena saat ini di Indonesia ada
pengertian yang resmi ya tentang ketahanan nasional. Inilah doktrin ya yang mungkin kita dapat selama ini ya, yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan menghadapi yang kita kenal dengan ATHG itu ya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan ya, yang baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mempengaruhi yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan integritas negara kita. Nah, kemudian ada juga pengertian ketahanan nasional dari Profesor Wan Usman. Beliau ini juga ketua prodi ketahanan nasional ya, termasuk ketua prodi yang pertama ya pada waktu itu ya. Senior ya, beliau ini senior di ketahanan nasional, sangat senior Profesor Wan Usman ini ya, yang juga menambahkan tentang aspek kehidupan ya, berbagai macam aspek kehidupan ya, kondisi dinamis yang meliputi semua aspek kehidupan di tengah keteraturan perubahan yang selalu ada. Dapat berupa kondisi bangsa dan berupa metode untuk mencapai tujuan ya, agar suatu bangsa tetap jaya. Ini ditulis oleh Profesor Wan Usman dalam buku beliau Bunga Rampai ya, Ketahanan Nasional. Nah, ada juga saya menggunakan pengertian dari Ministry of Civil Defense and Emergency Management ya, di mana ketahanan nasional adalah keseimbangan antara kekuatan nasional dan kerentanan yang dirasakan setelah kesulitan atau peristiwa traumatis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan memang dekat sekali setelah saya mempelajari studi pustaka berbagai macam literatur tentang ketahanan ini ya, yang ternyata banyak sekali dekat sekali dengan isu-isu kesehatan ya, bidang kesehatan dan juga psikologi. Nah, kemudian yang melihat bahwa ketahanan nasional kemampuan orang dan individu untuk menahan guncangan akut atau tekanan kronis ya, yang disebabkan oleh situasi yang rapuh, krisis, konflik, kekerasan atau berbagai dan prospek kamu udah 5 tahun ya, lama selesai karena sibuk macam-macam gitu. Dan pada waktu itu ketahanan nasional di seluruh dunia itu diuji. Nah, saya mendefinisikan ketahanan nasional di sini adalah kemampuan negara untuk beradaptasi, bangkit kembali atau bertransformasi dari berbagai gangguan, serangan, peristiwa merusak dan mengancam jiwa, harta benda, kedaulatan negara, baik di dalam maupun di luar, dan setelahnya mampu menyusun strategi yang efektif. Ya, jadi ada kunci penting. Kalau kata kunci penting yang saya juga pelajari dari berbagai macam literatur, ya. Jadi ini memang saya mengkompilasi dari berbagai macam pengertian tersebut, ya. Yang kemudian ada kata kunci penting di mana ketahanan itu diuji ketika menghadapi sebuah peristiwa, ya, yang merupakan peristiwa. Nah, perubahan ini bisa smooth, ya. Jadi bisa pelan ya, tetapi juga bisa yang peristiwa yang guncangan hebat. Dan setelahnya harus mampu menyusun strategi. Ya, jadi memang ada kata kunci yang saya juga kemudian tulis dalam buku saya, itu adalah bagaimana beradaptasi dan menyusun strategi. Jadi ketahanan itu isinya itu sebenarnya. Ya. Jadi ada perubahan yang mendadak, ya, guncangan hebat, kemudian harus beradaptasi dan strateginya apa, sehingga ketika nanti ada lagi guncangan yang tiba-tiba kita semua tahan. Itu. Jadi Bapak dan Ibu ini juga kalau dalam aspek kesehatan kita tentu melihat sama-sama bahwa ketahanan tubuh kita semuanya diuji justru pada saat sakit. Semua orang di sekitar kita sakit, bukan saat sehat. Ya, semua orang boleh sehat, tapi ketika sakit dan kita sehat, itulah yang membuktikan bahwa ketahanan kita itu kuat. Ini semacam itu sebenarnya. Nah, kembali Prof. Reni saya sampaikan ketika saya mempelajari tentang studi ketahanan ini, seorang manusia itu seseorang bisa bangkit kembali setelah menghadapi peristiwa-peristiwa yang traumatis. Tidak semua orang bisa cepat ya bangkit kembali ya, pada situasi setelah peristiwa traumatis. Jadi ini
Sorry sebentar. Ini siapa nih? Nah, kebetulan tadi yang saya sampaikan, jadi ini buku saya. Nanti kalau ada diskusi menarik, saya juga izin akan memberikan ini Prof. Nanti kalau Prof ini kan senang sekali ada kuis ya. Iya. Biasanya ada kuis. Nah, nanti saya akan menyediakan 3 buku saya gratis. Wah, terima kasih. Ya, Tolong disimak baik-baik kalau gitu ya, teman-teman semua. Pak dan Ibu ya. Jadi untuk diskusi, karena Prof Rani itu sangat menyenangkan sekali kalau bikin talk show begini. Jadi nanti saya akan menyediakan 3 buku untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih ya, banyak. yang tertarik ya. Anita. Untuk itu ya. Ini. Nah, kebetulan Prof ini juga semua hikmah pandemi luar biasa. Ya, pada waktu itu, kemudian pada bulan September tahun lalu ya, kemudian ada seminar nasional di mana Bapak Gubernur Lemhanas mengumpulkan semua akademisi yang mendiskusikan, yang mempelajari, ya, yang program-program studinya itu mempelajari tentang ketahanan nasional di seluruh Indonesia, dikumpulkan kita dalam sebuah seminar nasional. Sehingga secara kebetulan Pak Gubernur kemudian membedah buku saya, ya, sekaligus membedah. Jadi saya sangat deg-degan pada waktu itu. Beliau memang kebetulan beliau membaca pertama buku saya ya. Pada waktu itu saya sudah melapor kepada beliau bahwa saya akan menulis buku ini memang dan saat ini sedang saya susun cetakan keduanya dengan kata pengantar resmi dari beliau. Ya, itu pada waktu deputi satu angkatan tuh. Iya, sama saya. Reni. Prof Reni, iya. Betul. Jadi Prof Reni itulah juga ya. Jadi kami sangat sering diskusi kemudian Prof. Jadi memang termasuk Lemhanas juga kemudian meredefinisi Prof. Jadi memang masih wacana ya. Tentu saja ini akan membutuhkan proses yang sangat panjang. Saat ini saya juga sedang membantu Lemhanas untuk menyusun buku tentang redefinisi ini. Meskipun tentu saja sebagai doktrin ini tidak akan mudah berubah karena harus ada penelitian tersendiri. Jadi ada redefinisi ya. Betul. Jadi kita berkumpul pada waktu itu mencari kesepahaman konsep tentang ketahanan nasional. Karena setelah pandemi semuanya berubah. Nah, pada waktu itu ada kaprodi seluruh kaprodi ya. Jadi kaprodi yang tertua di Indonesia, Bapak dan Ibu mungkin untuk diketahui ya. Jadi program studi ketahanan nasional di Indonesia yang berdiri pertama kali di UI ya, di UI itu tahun 83, kemudian disusul oleh UGM ya. UGM sehingga pada waktu itu kaprodinya semua ada. Itu ada Pak Simon, ada Pak Prof Armaidi. Prof Armaidi sendiri kaprodi PKN UGM juga alumni program studi ketahanan nasional juga. Nah, kemudian seiring waktu ada juga yang sudah membuat S3 ya. S3 itu Dokter Ketahanan Nasional itu di Brawijaya ya. Pada waktu itu juga kita semua berkumpul di sana mendiskusikan tentang konsep ketahanan nasional. Sehingga alhamdulillah buku saya jadi di-endorse dan dibedah oleh Selamat ya, Bu Anita, luar biasa. Kalau mau dapat ini bagaimana bukunya, misalnya udah di Gramedia atau di mana misalnya? Ada. Sebenarnya ini Prof, saat ini UI Publishing akan menaruh di Gramedia, tetapi yang paling mudah sekarang juga dijual di Tokopedia, Prof. Ada. Oh iya, Tokped bener ya. Oke. Tokopedia. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau beli ya di Tokped silakan. Ya. Boleh. Jadi ini jadi memang Lemhanas mendukung wacana akademik ini karena memang saat ini seluruh dunia sedang meredefinisi tentang indikator-indikator ketahanan nasional di berbagai negara. Nah, Bapak dan Ibu, saya mulai masuk pada mengapa menjadi paradoks ya. Seperti kita ketahui, paradoks itu adalah sebenarnya pernyataan yang berlawanan, tetapi secara faktual sebenarnya itu adalah sesuatu yang benar ya. Nah, jadi ada sebuah penelitian kekuatan nasional yang dilakukan oleh Herman Hohn ya di Hamburg ya, yang dia menilai tentang integrated state power ya. Integrated state power ini ada berbagai macam indikator yang mempengaruhi kekuatan nasional. Memang sebagian besar itu adalah seluruh negara itu memasukkan indikator militer ya, kekuatan militer sebagai persentase. Ya, meskipun di sini ada macam-macam sekali ya. Jadi ada tentu saja dalam sektor ekonomi GDP dihitung, kemudian tingkat harapan hidup, kemudian tingkat pendidikan, produksi energi, tentu saja pengeluaran militer ya, kekuatan militer, senjata, kemampuan nuklir ya, dan macam-macam ya. Ini yang penelitian Horn ini menunjukkan bahwa indeks kekuatan negara ya itu dengan rumus tertentu ya, kalau penelitian kuantitatif itu menunjukkan bahwa
negara-negara yang kuat ya, itu dengan indikator yang dia masukkan dalam penelitian tahun 2006 dan 2008 itu adalah Amerika, ya, Tiongkok, Rusia, Inggris, itu negara-negara yang menguasai militer besar ya, kekuatan militernya besar. Rata-rata negara-negara ini kuat secara ekonomi, militer ya. Jadi ini memang negara-negara yang kuat. Nah, di sisi lain ya, ada penelitian yang dilakukan oleh Fund for Peace ya, Fragile State Index. Nah, FFP ini melakukan penelitian tentang indeks kerentanan negara sebaliknya ya. Jadi sebaliknya menerbitkan Fragile State Index yang disebut indeks negara gagal terhadap 178 negara yang diamati termasuk Indonesia. Nah, uniknya ya dalam ranking FSI dan HORN ini kalau kita bandingkan ya, jadi FSI itu saya gunakan untuk membandingkan daya tahan negara-negara yang menempati ranking atas ya, yang dikategorikan sebagai negara tangguh atau negara tahan, dengan negara yang ranking FSI-nya peringkat paling bawah sebagai negara yang rapuh. Nah, ini saya bandingkan saat mereka menghadapi pandemi saat ini ya, pandemi COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ternyata ya di sini ya. Jadi 40 negara ya yang terdampak COVID ya itu adalah negara dengan ranking. Jadi ini saya tulis di sini itu adalah ranking ranking untuk negara tangguhnya ya. Jadi negara tangguhnya itu rankingnya tinggi-tinggi sebenarnya. Ya, ranking negara tangguh yang tinggi ya. Sementara yang terdampak COVID negara yang ini yang paling mudah di sini aja ya kita lihat di. Nah, ini kita lihat dulu di sini negara dengan sampai minggu yang lalu ya. Sampai minggu ini ya. Sampai minggu ini kita melihat di negara-negara ini ya yang tertinggi angka COVID-nya adalah Amerika, kemudian India, Brasil, Rusia ya. Perancis dan seterusnya ya. Ini Amerika dalam penelitian HORN dikategorikan adalah negara yang paling kuat, paling tangguh. Cina juga dikategorikan negara paling kuat. Nah, namun ternyata ya dalam ranking FSI ya, dari negara yang tingkat positifnya paling tinggi ini termasuk negara yang kuat ya. Sementara negara-negara yang nilai FSI-nya rendah justru negara-negara yang termasuk negara yang tangguh dalam menghadapi COVID. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf kalau ini tabelnya itu tidak bisa sama karena negaranya kan nggak sama ya. Jadi berarti yang negara yang gagal itu yang paling tangguh ya? Ya, ternyata terbukti menjadi negara yang tangguh menghadapi pandemi COVID itu. Udah biasa susah kali ya. Ya, nah itu nanti kita lihat sama-sama mengapa demikian. Saya mencoba mengkompilasi dari berbagai macam penelitian saja nih, Prof. Karena sebaiknya ya diteliti ya, kita melakukan penelitian juga, tetapi kan belum banyak nih penelitian tentang ini. Jadi prinsipnya ini sebenarnya ini yang menunjukkan ini saya ingin menggambarkan paradoksnya mulai tampak di sini ya. Jadi Amerika yang dikatakan negara paling kuat tadi berdasarkan penelitian tadi ya, kemudian dia ternyata paling berat ya, tidak tahan terhadap COVID. Sementara negara-negara yang FSI-nya nilainya ya, dianggap negara-negara yang rentan ya, negara gagal bahkan ya, istilah negara gagal itu ternyata kuat ya menghadapi pandemi. Indonesia kayak konsisten ya. Ya, kalau Indonesia tengah-tengah terus kok. Yeah. Nah, jadi angka kematian tertinggi juga Amerika menempati itu ya urutan kematian tertinggi. Jadi Indonesia memang juga termasuk negara yang hingga kini kalau di ASEAN kan kita ya memang ya. Nah, ini kita masih penuh perjuangan ya di sini ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Prof. Reni yang saya hormati, jadi hasilnya memang mengejutkan sebenarnya. Negara dengan indeks yang bagus ya dikategorikan negara tangguh ya ternyata rapuh menghadapi pandemi COVID-19. Nah, justru sebaliknya ya, negara yang kategorinya rapuh ya gagal justru merupakan negara-negara tangguh dalam menghadapi pandemi. Nah, kita bisa melihat beberapa faktor ya yang saya coba kompilasi. Tentu saja ini saya melakukan penelitian
literatur saja memang ya tentang perbedaan tingkat ketahanan menghadapi COVID ya. Yang pertama yang sangat terkait adalah geografis ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak membaca berbagai macam literatur ya. Kita lihat bahwa hasil penelitian menunjukkan virus SARS-CoV ini tidak tahan terhadap suhu panas ya, lembab. Sehingga kita bisa melihat nanti mengapa negara-negara tersebut ya, beberapa negara itu menjadi negara-negara yang rawan ya, tidak kuat karena memang geografisnya mempengaruhi itu. Kemudian dari ketahanan kesehatan ya, kita melihat bahwa negara-negara miskin dan negara berkembang itu banyak melakukan imunisasi ya, karena banyak imunisasi BCG yang menghambat ternyata terbukti menghambat infeksi COVID ya. Dan kemudian ketahanan sosial politik yang kita tentu lihat bersama bahwa negara-negara liberal itu sulit mengontrol warganya dibandingkan negara-negara non liberal ya. Kata apalagi semakin negara ini otoriter, semakin gampang kan untuk mengatur negaranya, dilarang keluar, lockdown dan lain sebagainya. Jadi kita otoriter nih. Tapi kalau tinggi berarti enggak dong, Prof. Kita masih tengah-tengah ya. Kita. Nah, semacam itu ya. Jadi coba mari kita lihat satu persatu. Jadi dari ketahanan geografis ya. Jadi negara-negara ranking atas tadi, negara-negara yang negara ketika negara kuat itu adalah negara yang terletak di lintang tinggi ya. Jadi di wilayahnya subtropis ya, 4 musim. Nah, sementara negara-negara yang termasuk negara yang fragile tadi, negara rapuh itu adalah negara-negara yang umumnya di negara tropis ya. Jadi Bu Hanita, stop dulu sampai sini. Tadi ditulisnya bahwa virus tersebut tidak tahan panas. Apa nggak salah tulis ya? Ya, nah ini Prof, saya tidak tahan di udara tropis kan, mungkin sekali lagi saya akan tidak melakukan penelitian yang cukup mendalam ya, Prof. Oh ya, oke. Tentu saja saya justru ingin sekali nanti sharing ke Bapak dan Ibu, saya masih terbatas melakukan penelitian di beberapa literatur yang juga menunjukkan memang virus ini tidak tahan di udara tropis ya. Jadi tapi di negara-negara yang musim dingin ini kuat ya, dan virusnya bertahan di sana ya. Sehingga ini juga mempengaruhi tadi ya, negara-negara dengan lintang tinggi dia kemudian angkanya tinggi. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat pertama kali ya pada waktu itu pandemi di Wuhan. Di Wuhan ya, terus kemudian di Eropa juga seperti itu. Nah, ini juga ada pengalaman yang unik, Prof. Pada saat negara kita ditetapkan pandemi, saya berangkat ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Pas Desember itu ya? Maret ya? Maret persis. Iya, saya Maret. berangkat tanggal 3 Maret. Saya ingat. Ini 18 betul. Maret kan kita ditetapkan. Pada waktu itu karena saya waktu itu mau ada perayaan conference tentang Hari Perempuan Sedunia ya, Prof. Hari Perempuan Sedunia tanggal 8. Jadi kita ada perjalanan itu ceritanya. Nah, itu luar biasa, itu cukup mendebarkan. Saya pergi dari Eropa Timur ke Eropa Barat. Itu saya dan rombongan itu serasa betul-betul dikejar COVID. Betul, dikejar COVID. Jadi kita misalnya ke Italia nggak ke Italia ya? Waktu itu lagi. Jadi kita sempat reroute pada waktu itu. Seharusnya kita lewat Milan juga, tetapi akhirnya kita reroute. Kita balik lagi ke Jenewa. Jadi itu luar biasa pada waktu itu di negara-negara tersebut memang sedang dingin ya, sangat dingin pada waktu itu. Jadi saya bisa membayangkan kemudian bagaimana memang virus ini ya, dan di negara-negara tersebut itu luar biasa juga ya. Jadi mereka mulai menutup perbatasan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang pernah ke Eropa ya, itu perbatasan Jerman itu jarang sekali ditutup ya, betul-betul ditutup itu jarang. Jadi dari Jerman terus ke Swiss pada waktu itu ya, itu betul-betul saya begitu lewat ditutup besoknya. Jadi saya sudah berkali-kali melewati negara yang begitu kita lewat dia besoknya lockdown. Termasuk ketika kami terbang kembali ke Indonesia, itu kami terbang dari Jenewa pada waktu itu, kita terbang persis setelah itu malamnya mereka lockdown. Jadi alhamdulillah. Aduh, syukur ya. Saya sangat kalau enggak gimana itu ceritanya. Jadi benar-benar pada waktu itu kita cukup berdebar-debar itu karena ya udah gimana perjalanan nggak bisa dibatalin kan, namanya perjalanan seperti ini kan sudah direncanakan panjang. Kita tetap nekat berdoa semua sepanjang perjalanan ya. Terus alhamdulillah kita kembali selamat. Jadi Prof bisa bayangkan saya dari negara yang pandemi, yang zona-zona merah semuanya, begitu sampai di Indonesia masuk zona merah juga gitu. Pada waktu itu belum masih mudah masuknya.
Masih Di ya, bandara nggak diperiksa-periksa? masih sudah mulai Prof, Oh, sudah udah. mulai semuanya. Jadi sudah mulai, saya juga isolasi 14 hari pada waktu itu. Oh. Makanya pada waktu itu program studi ketahanan nasional itu yang pertama kali di SKSG ujian online, Prof. Waktu itu lagi musim ujian. Saya sebenarnya nggak pamit pada waktu itu karena masih ingat mungkin UI kan mengeluarkan travel warning ya, Prof. Iya betul, nama rektor nggak boleh. Travel warning. Jadi saya waktu sudah sampai di Praha pada waktu itu travel warning itu kita terima. Aduh, saya deg-degan banget. Saya nggak pamit. Jadi saya nggak pamit sama sekali pada waktu itu kan kuliah memang sudah habis. Jadi tapi mau ada sidang. Pas saya sampai pada waktu itu memang mau ada ujian proposal. Nah, ada satu teman kemudian kebetulan yang pada waktu itu kembali dari Milan. Dia tahu saya baru pergi, makanya dikomplain. Dia langsung kepada Kaprodi, wah ini gimana nih kita nggak mau ujian karena ada yang baru takut. Oh, maka jadi online ya? Saya langsung keren dong. Udah kenal Zoom ya? Udah kenal Zoom ya? Nah, kebetulan ini saya juga bersyukur sekali karena sejak sebelum pandemi saya sudah sering sekali bekerja Zoom ya. Karena Prof mungkin juga kalau kita bekerja dengan UN itu kan memang kerjanya banyak orang juga ya. Saya sudah terbiasa sekali rapat dengan UN dan teman-temannya itu semuanya online ya. Karena kita sering dengan headquarter lah, apalah dengan Bangkok dan segala macam itu ya. Dan sebagai peneliti di Papua ya Prof, karena kan saya sering sekali melakukan penelitian. Oh iya, jauh sekali ya benar. Sudah sering sekali ya. Jadi saya memang sering sekali pergi gitu ya, ngajar sambil jauh-jauh gitulah ya gitu. Ya suka ngumpet-ngumpet gitulah biasa ya Prof ya gitu ya. Nggak orang nggak tahu saya di mana gitu. Seneng banget. Tapi sekarang lah itu mulai timestamp kamera lah, pakai GPS, waduh. Nah itu. Iya. Itulah kira-kira ya Prof ya. Jadi banyak yang menarik lah. Jadi alhamdulillah saya cara kerja saya juga jadi bertahan karena udah biasa juga. Iya. Kerja online. Jadi ketahanan geografis itu ya tadi ya? Ya betul. Nah terus kesehatan juga ya. Ini sekali lagi tadi karena di negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi itu adalah negara miskin dan berkembang ya. Dan di sana sebagian besar mendapatkan imunisasi kan karena memang TBC itu endemik ya di sana. Sementara di negara-negara yang maju itu TBC bukan lagi endemik sehingga mereka tidak pernah melakukan imunisasi ini sehingga tadi mungkin ini mudah sekali ya terpapar semacam itu. Nah, kemudian sekali lagi juga ketahanan sosial politik ya. Negara-negara yang maju tadi sebagian besar liberal tadi ya, itu memang masyarakat yang sulit ya. Karena masyarakat liberal tentu saja melakukan pembatasan-pembatasan itu semakin sulit. Kita tahu bersama ya, ini juga paradoks di Amerika yang yang katanya negara paling demokratis. Kalau saya sih melihatnya Amerika paling berpengalaman mempraktekkan demokrasi ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mencermati Amerika itu sudah 240 tahun lebih ya mempraktekkan demokrasi ya. Kita anggap sebagai negara yang berpengalaman dalam demokrasi, tetapi dia ternyata tidak berpengalaman ya. Menjadi negara yang paling tidak berpengalaman mengatasi pandemi karena kesulitan utama dia adalah membatasi ya. Karena negara udah terlalu suka-suka ya, terlalu demokrasi suka-suka gue gitu ya. Ya, karena kan demokrasi pasti kan sangat indikator yang paling kuat adalah kebebasan. Kebebasan ya. Hak asasi manusia sehingga karena kebebasan ini akan dibatasi itu paling sulit ya. Jadi paling sulit membatasi mobilitas orang di sana. Nah, sebaliknya negara-negara semakin otoriter ternyata mudah langsung lockdown. Di waktu di Cina mungkin Bapak dan Ibu di Wuhan itu lockdown cepat sekali. Cepat sekali mereka karena betul-betul lockdown itu dikunci dari luar tapi yang bekerja memang sistemnya bekerja semua untuk logistik dan lain sebagainya ya. Ada nggak hasil penelitian misalnya di Korea Utara atau di Rusia ya pas sekarang? Ya, saya belum refer Prof. Ya, karena pasti ada ya beberapa saya baca belum saya refer di sini ya. Kebetulan ini kan saya masih sebagian saya menggunakan buku saya pada waktu itu. Nah, tapi kalau sekarang saya update ada itu ya. Sudah mulai banyak kan yang negara-negara yang memang menerapkan tadi ya pembatasan-pembatasan dengan ketat. Ya, jadi semakin dia otoriter, maka COVID-nya makin nggak ada ya, makin makin bersih ya, nggak perlu lockdown. Jadi mudah, artinya mudah diatasi ya, karena kan negara-negara otoriter itu kan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi juga kepada pemerintah, ya meskipun karena takut dan lain sebagainya, tapi tingkat kepatuhannya sangat tinggi.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mencermati kita kebijakan ketahanan nasional Indonesia untuk menghadapi COVID ini sudah banyak sekali, dari mulai kesehatan. Saya tidak perlu jabarkan lagi karena ini memang sudah banyak ya, dan kita mulai dari anggaran untuk penanganan COVID ini luar biasa ya. Kita refocusing anggaran luar biasa, semua diarahkan ke COVID, meskipun ya tantangan besar apakah sampai kepada sasaran atau tidak dan lain sebagainya. Nah, makanya Prof, catatan akhir ya yang saya coba buat di sini adalah sebagai pandemi, COVID-19 merupakan memang masalah global ya, dihadapi oleh seluruh negara. Saat ini tidak ada satupun negara yang tidak menerapkan protokol ya, tidak menghadapi ini. Nah, saya melihat berdasarkan studi literatur saya yang sangat singkat ini ya, kita bisa melihat bahwa untuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu menjadi sebuah paradoks ya. Karena sekali lagi negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tangguh dan tahan itu ternyata rapuh menghadapi pandemi. Sebaliknya negara-negara yang rapuh ternyata menjadi negara yang kuat. Nah, memang tidak hanya kekuatan ketahanan nasional, terutama di Indonesia, tidak hanya tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut untuk mematuhi ya. Jadi sekali lagi ini memang karena tingkat kepercayaan sangat terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi kita bisa melihat saat ini saya melihat ada beberapa penelitian-penelitian juga yang melakukan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ya kepada pemerintah. Karena di sini kan distrust-nya kan juga luar biasa. Seluruh negara sebenarnya mengalami ini juga, termasuk Indonesia ya. Bagaimana termasuk saya senang sekali Prof. Reni selalu kampanye tentang vaksin ya, itu luar biasa ya, karena itu memang itu juga menjadi bagian tantangan cukup berat bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa dengan mereka siap divaksin itu juga menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu dengan presentasi singkat saya ini, mudah-mudahan kita bisa share ide ya, diskusi dengan Bapak dan Ibu ya. Kebetulan kita juga jadi sedang mengembangkan nih Prof beberapa proposal riset ya untuk melakukan penelitian. Saya juga riset payung untuk mahasiswa. Ya, mudah-mudahan Prof ini saat ini sih saya sedang mencoba memasukkan di beberapa ini ya, sebenarnya seperti Bappenas tentang indeks ketahanan kota ya di Indonesia ya untuk ketika menghadapi pandemi ya. Memang di saat ini ya tidak mudah juga mendapatkan dana riset ya Prof. Prof Reni itu sangat tahu ya. Ini riset-riset ini cukup mahal juga sebenarnya. Nah, ini butuh funding dan Lemhanas kebetulan juga mendukung untuk kita kerjasama dengan BRIN ya untuk melakukan di badan riset untuk penelitian ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa, dan program studi ketahanan nasional mohon ini Prof doa restu mudah-mudahan bisa lead untuk ini. Ya, amin. Nah, mudah-mudahan karena ini juga perjuangan cukup panjang ya untuk membuat penelitian supaya kita semua bisa mengukur ya, mengeluarkan indeks yang tepat. Karena baru 2 hari yang lalu saya diskusi dengan Pak Gubernur Lemhanas, ini juga unik ya. Apa betul ketahanan nasional itu sebenarnya bisa diukur? Nah, ini saat ini juga menjadi wacana juga yang menarik. Apakah betul saat ini indikator pengukuran kita hanya itu? Ya, sudah. Ya juga ya, karena tadi rumusnya agak ruwet banget ya. Sementara kan Lemhanas kan juga ada pengukurannya juga kan, sudah ada ukuran juga. Dan itu 2.500 indikator, Prof. Kalau punya Lemhanas, itu luar biasa. Memang indikatornya banyak. Dari yang dikeluarkan Lemhanas nggak keluar di sini ya, maksud saya. Artinya kan Lemhanas punya profil dari kabupaten kota ya, masih provinsi, mana yang tangguh, mana yang rentan gitu. Itu ada nggak gambarannya kira-kira dari hasil pembicaraan kemarin? Ya, jadi di sana juga memang tampak di Prof Dadan ya kebetulan Prof. Nah, Senin besok kebetulan sedang akan didiskusikan sebenarnya, tetapi kita melihat memang indikatornya itu berbeda, Prof. Kan banyak yang tidak diukur ya pada waktu itu menjadi indikator itu. Jadi saya menanyakan pada waktu itu belum dipublikasikan juga akhirnya, tapi memang menunjukkan tadi ya bahwa di tiap provinsi saat ini yang bisa dilihat itu kan dari indeks demokrasi misalnya di setiap provinsi itu yang keluar. Nah, itu memang seperti DKI Jakarta ini kan sekarang juga masuk lagi kategori negara provinsi dengan indeks demokrasi yang cukup tinggi ya. Setelah dulu pernah tahun 2016 itu turun, tapi sekarang mulai
naik lagi. Nah, itu daerah-daerah dengan indeks demokrasi yang cukup tinggi itu memang juga daerah dengan angka COVID-nya tinggi juga gitu ya. Tapi kan sekali lagi itu belum dilakukan penelitian yang mendalam, Prof. Jadi di Lemhanas sendiri sepertinya juga belum dipublikasikan ya hasil pengukurannya kalau saya lihat. Saya tidak tahu, mungkin besok Senin saya baru akan mendengarkan. Jadi memang lucu ya, bagus juga judulnya paradoks ya. Dan satu sisi Anda kan jadi dilematis ya, dilema ya. Kita pengen apa yang otoriter, tapi kemudian apa namanya ya dengan hasil yang bagaimana. Tapi kalau misalnya dengan otoriter kan berarti bisa penanganan COVID-nya bisa lebih cepat. Ya. Seperti itu. Ya, Ya, itu tantangannya. Terima kasih banyak nih Bu Hanita, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Hanita ya. Alhamdulillah kita bisa menambah wawasan kita mengenai menarik sekali mengaitkan bagaimana kita mengatasi COVID ini ya dengan indeks ketahanan nasional dari negara tangguh dan negara rapuh ya. Dan mungkin nanti setelah ada pembicaraan dengan Lemhanas akan kita juga bisa lihat profil dari kabupaten kota provinsi yang tadi apa indeks demokrasinya ya tinggi atau rendah itu. Di sini silakan Pak Cucuk tadi kayaknya tertarik ya untuk bahannya. Mungkin Pak Cucuk bisa ada pertanyaan, silakan Pak Cucuk. Oh ini Pak Taswem, silakan Pak Dr. Taswem Tarif, ini beliau dari imigrasi ya, dosen juga. Silakan Pak Taswem. Belum unmute ya, masih mute. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Dr. Margareta, Prof. Reni. Ya, waalaikumsalam. Saya udah pensiun ini, dulunya imigrasi. Sekarang dosen gitu. Pertanyaan saya tadi yang butir 5 tadi menyatakan bagaimana kita untuk supaya rakyat percaya pada pemerintah, dan agar kebijakannya juga bisa dipercayai oleh masyarakat. Realita yang terjadi sekarang itu masalah pemakaman proses COVID aja itu sudah terjadi suatu ketimbul ketidakpercayaan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, setiap apa yang disampaikan oleh masing-masing stakeholder itu tidak sinkron. Tidak sinkron antara Menkesnya, antara Satgas Covid-nya, antara Pemdanya, itu tidak sinkron. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tersebut? Jadi mohon solusinya Ibu Dr. Margareta. Terima kasih. Ya, langsung dijawab, silakan Bu Anita. Terima kasih pertanyaannya Pak ya. Berat sekali Pak, ini Presiden pun tidak mau menjawab kayaknya di Indonesia. Ini memang masih tantangan ya Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama. Memang tingkat kepercayaan di Indonesia meskipun belum diukur ya Prof ya. Memang saya suka menantang mahasiswa-mahasiswa saya juga ini supaya melakukan, coba kita meskipun apa namanya ini ya dalam penelitian-penelitian yang masih sederhana, kita coba melakukan penelitian. Memang betul, faktanya memang saat ini tingkat kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia kepada pemerintah juga masih menjadi tantangan besar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pada waktu itu mungkin sekitar seminggu yang lalu ya, saya tahu ya, itu mungkin pernah ada yang sempat mencermati sebuah talk show di televisi yang menghadirkan antara Gubernur Jawa Barat ya dengan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu ya. Ya, pada waktu itu yang menjelaskan tentang masing-masing lah ya, masing-masing daerah ini juga bagaimana tantangannya, karena dua daerah ini kan termasuk dua daerah yang menjadi epicentrum ya dengan angka COVID yang sangat tinggi. Nah, jadi tantangan terbesar pertama kali itu memang informasi, Pak. Saat ini kan disinformasinya kan juga luar biasa. Masyarakat itu kan percaya kepada informasi sebenarnya. Mana informasi yang resmi? Sementara sebagai masyarakat society ya, informasi kita sudah masuk di information society communication saat ini, tantangan beratnya itu kita juga di pandemi ini kan juga pandemi informasinya juga luar biasa. Semua orang tuh dapat informasi. Jadi ini yang juga menyulitkan ya ketika pemerintah ingin menjelaskan ini. Sementara pemerintah tentu saja masih memberikan informasi yang yang mencoba memberikan informasi yang akurat. Itu pun kalau menurut penjelasan Gubernur Jawa Barat pada waktu itu menyampaikan bahwa sebenarnya angka COVID ini juga tidak real, tetapi
beliau tidak mengatakan tidak akurat juga. Karena apa? Data-data yang dikeluarkan itu sebenarnya sudah banyak yang sembuh juga, tetapi karena model rekapitulasi pendataan itu adalah online sistemnya itu belum membuang ya, belum selalu membuang yang sembuh. Nah, itu otomatis penambahannya itu tampaknya banyak. Nah, itulah saat ini pertama kali itu yang membuat tantangan besar itu adalah informasi sebenarnya. Masyarakat ingin percaya ya, mungkin ya Pak ya. Tetapi faktanya mereka mendapat informasi yang sebaliknya. Kan ini informasi itu saat ini di masa tidak hanya di masa pandemi ya, sejak globalisasi ya, kita masuk pada era masyarakat informasi ini, kita bisa dapat informasi dari mana saja. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan informasi yang kemudian di-counter dengan media sosial, nah ini yang menjadi sulit ya. Makanya sebenarnya pemerintah bisa sekali melakukan berbagai macam antisipasi. Salah satunya adalah verifikasi yang cepat ya, namanya juga pandemi informasi juga kan, dalam hitungan detik semuanya. Makanya ketika ada seperti ini ya, mungkin Bapak dan Ibu melihat ya pada waktu itu di awal-awal kita sampai sekarang lah ya, itu gugus tugas COVID itu tiap hari itu melakukan konferensi pers. Saya lihat itu salah satu cara Pak yang digunakan pada waktu itu oleh pemerintah untuk mencoba mengambil kepercayaan masyarakat ya, menyampaikan berita yang resmi. Di mana-mana kalau berita resmi kan sudah terkonfirmasi, data dari Kementerian Kesehatan, data dari ini. Nah, ini yang diharapkan. Tetapi kan di lapangan saat ini banyak sekali akhirnya kebutuhan-kebutuhan ya Pak ya, seperti ya tadi misalnya pemakaman ini dan lain sebagainya. Fakta-fakta masyarakat merekam bagaimana proses pemakaman yang berat itu memang menjadi tantangan yang cukup pelik ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat ini juga yang saat ini saya lihat tantangan yang berat itu adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai aparat wilayah yang paling kecil itu bekerja sama. Karena pemerintah pusat itu dengan pemerintah daerah di level misalnya provinsi kabupaten oke, nah sampai kecamatan kelurahan itu beda Pak. Nah itu yang berat kan. Sementara masyarakat di bawah ini kan, nah ini tampak sekali ya. Jadi tantangannya adalah kalau saya melihat COVID ini kan juga menghantam semua lini ya. Jadi ini juga tidak mudah. Sekali lagi Amerika saja mengalami masalah yang berat ya. Negara yang sudah termasuk negara tua ya. Saya tidak mengatakan dia negara kuat saja, tetapi negara yang tua bertahan 245 tahun lebih kan Bapak dan Ibu ya. Amerika itu ya. Bertahan. Kita baru berapa ya? 70 sekian tahun. Amerika sudah hidup sampai 200 sekian. Itu pun sekarang mereka mengalami masalah-masalah yang berat. Ya. Pandemi juga membuat mereka mengalami masalah yang sangat berat. Ya. Jadi sama Pak, ini memang pasti akan menjadi proses yang panjang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nah, karena sekali lagi pemerintahnya itu, nah itu Prof Reni nih kayaknya nih Bapak dan Ibu, ada Prof Sutanto juga yang sudah alumni Lemhanas nih yang pasti juga paham ya. Bagaimana sebenarnya menyatukan integrasi politik integrasi pemerintah ini ya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu dari atas harus betul-betul dilaksanakan sampai pemerintah yang paling bawah. Nah, ini menjadi masalah besar ternyata Prof Reni ya. Yeah. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu betul-betul menjadi kepanjangan tangan atau yang melanjutkan pemerintahan ya, menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, ini kan tidak terjadi. Seharusnya betul-betul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai aparat wilayah terkecil yang mewakili yaitu RT RW itu ya kompak. Kalau nggak kompak kan repot Pak. Ya, di satu sisi misalnya di Jakarta seperti ini, kemudian di Tangerang aja nggak usah jauh-jauh, di Tangerang atau di Bekasi beda, itu berat sekali. Nah, ya, jadi itu tantangan di kita seperti itu ya, koordinasi ya. Koordinasi antara dan juga sebenarnya tidak hanya koordinasi kalau menurut saya adalah persepsi yang sama ya. Sekarang ini pemerintahnya satu nggak sih? Nah ini kan kita sekarang menghadapi tantangan itu ya Pak Taswin ya. Kita menghadapi tantangan pemerintah kita itu satu persepsi nggak sih sebenarnya? Gitu kan? Ini saja sekarang ya setiap daerah punya kebijakan seperti di Jawa Tengah lockdown, weekend lockdown apa Bu ya itu ya. Jadi weekend mau lockdown. Di tempat lain enggak. Kita punya nanti menghadapi Imlek ya. Kita panjang ya, tanggal 12 sampai tanggal 15. Karena kan teman-teman kita yang etnis Cina itu kan sering makan-makan kalau Imleknya di luar. Jadi untuk membatasi kerumunan ya. Ya, betul. Jadi
ini saya rasa memang saat ini juga dampak otonomi daerah sebenarnya Pak Taslim ya. Jadi sejak otonomi daerah ini kan Indonesia itu kan mengalami tantangan ini. Setiap daerah punya otonomi kebijakan. Salah satu yang berhasil juga ada, misalnya contohnya Papua. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat, pemerintah Provinsi Papua itu yang pertama kali menerapkan lockdown bandaranya. Ditutup betul-betul 3 bulan. Ya, saya pada waktu itu lagi kerja di Papua juga. Nah, itu tadi Prof. Saya juga beruntung karena saya pada waktu itu saya sudah pegang tiket landing dari Jenewa itu pagi, malam itu saya harusnya terbang ke Papua. Karena saya sedang bekerja di sana. Ya, ada pekerjaan dengan USAID di sana. Nah, Papua lockdown. Menutup bandaranya sejak pertama kali itu mereka langsung tutup. Makanya angkanya kecil. Iya. Di sana. Mereka bisa protek. Berarti peran kepala daerah ya sangat tinggi. Nah, ya. tetapi Leadership. sekarang begitu Papua membuka lagi penerbangan, luar biasa Pak, tinggi Pak langsung angkanya. Dan ini memang fakta, kita menghadapi situasi seperti ini Pak. Orang tidak bisa ditahan untuk keluar, Pak. Sudah dikampanyekan berulang-ulang bahwa kalau tidak terpaksa jangan keluar. Faktanya keluar, Pak. Saya dapat undangan rapat di instansi-instansi. Aduh, saya nggak perlu saya jawab deh, kesal juga sebenarnya. Undangan offline, Pak. Akhirnya apa? Setiap kali saya jadi capek juga PCR terus kan. PCR, swab antigen. Alhamdulillah negatif terus ya, Prof. Reni ya. Jadi kita harus tes karena mau ketemu para pejabat ini juga kita harus tes. Jadi memang tadi ya Pak, ini memang tidak mudah. Jadi saya yakin ini juga kita melihat sendiri bagaimana Indonesia juga berat ya. Karena satu, tidak semua orang mau dites. Ini juga menjadi masalah. Kan makanya testing. Bagaimana, Dok? Bagaimana kalau satu pintu? Kan kita punya Satgas Covid. Satgas Covid itu kan diperintahkan oleh Presiden untuk menangani masalah Covid. Kalau semua gubernur berbicara, semua ibu bicara, itu akan terdapat komunikasi yang simpang siur. Tapi kalau Satgas Covid itu kan ada juga di daerah. Kenapa tidak diberikan kewenangan penuh sama Satgas Covid? Buat apa ada Satgas Covid? Jadi informasi itu hanya satu. Jadi itu akan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat. Sebab kalau tidak, semua aja berbicara, masyarakat tidak percaya sekarang. Saya bilang, realita di bawah nggak percaya. Nah, itu kenapa? Karena tidak satu pintu. Kenapa? Kalau tidak perlu, buat apa ada Satgas Covid? Kita kalau berbicara Pemda, otonomi daerah, dalam masa pandemi itu otonomi daerah itu tidak berlaku lagi, khusus dalam masa pandemi. Nah, itulah kewenangan Satgas Covid. Tapi ternyata Satgas Covid itu nggak dipakai. Ya. Nah, akibatnya begini. Ya, betul, Prof. Jadi Pak, jadi memang Satgas COVID di beberapa daerah itu juga berjalan baik, ada juga gitu. Tetapi sekali lagi ini kan tidak sama ya kondisinya di setiap daerah ini, Pak ya. Ini masalah nih, banyak sekali nih pertanyaan sebenarnya solusinya apa? Apakah kita ada peluang-peluang? Sebenarnya banyak peluangnya. Nah, seperti kita lihat ada beberapa daerah-daerah yang memang masih terisolasi katanya. Di pedesaan tuh banyak yang nggak kena juga gitu. Tetapi kalau kita cek itu kita tanya, saya kebetulan kan keluarga besar saya juga masih di kampung halaman tuh di desa juga banyak gitu. Kita diskusikan di sana ada nggak gitu misalnya yang paling terpencil. Ya sebenarnya ada, mungkin orang jadi pada takut ke rumah sakit gitu, pada takut ke puskesmas. Pokoknya setiap pulang dari puskesmas terus jadi COVID gitu. Ya memang COVID mungkin kan, tetapi kan inilah masyarakat, pemahaman masyarakat ini memang masih ini ya, kesadarannya itu memang masih rendah. Yang pertama kan tadi Bu Hanita tadi mungkin yang dimasalahkan oleh Pak Taslim ini adalah koordinasi antara Satgas Covid yang pusat sampai di daerah ya. Mungkin harusnya koordinasi antara mereka harus kuat dan mereka diberikan menurut saya sih di otonomi daerah itu harus jalan. Jadi Satgas Covid yang di daerah itu diberi wewenang. Betul. Gitu. Memang setelah berkoordinasi dengan pusat. Ya, betul. Seharusnya seperti itu ya, Prof ya. Kan tapi kalau kita lihat ada beberapa daerah itu yang tadi Satgas Covid-nya juga kuat gitu ya. Karena tergantung tadi betul Prof Reni ya, tergantung kepala-kepala daerah juga mungkin ya, Prof ya. Itu ya. Baik, Bu Hanita, ini ada pertanyaan, masih ada 2 lagi ya. Sebelum Pak Taslim ini ada pertanyaan dari Saskia. Saskia ini dari psikologi terapan. Silakan Saskia. Saski. Masih ada nggak nih Saskia?
Ya, silakan. Pagi, Prof. Feni. Selamat pagi, Saskia, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Margareta untuk penjelasannya. Ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Kira-kira menurut Ibu protective factors apa yang ada di Indonesia sehingga Indonesia bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang digolongkan cukup tangguh dalam menghadapi pandemi ini? Ya, Selain mungkin tadi selain penjelasan Ibu mengenai lingkungan terkait iklimnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Saskia ya. Jadi Indonesia kalau kita lihat sebenarnya juga tidak termasuk yang tangguh ya. Kalau di ASEAN kan kita tertinggi lah ya, katakanlah ya kita sebenarnya kategorinya. Tetapi kalau dibandingkan dengan seluruh negara-negara di dunia, ya kita termasuk negara dengan padat penduduk yang angkanya tidak setinggi yang lain kan, seperti itu ya. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat dari data yang ada saat ini kan memang negara-negara yang angka COVID-nya tinggi itu adalah termasuk negara-negara yang padat penduduk ya. Indonesia termasuk yang kemudian jadi paling rendah kalau dibandingkan negara-negara yang padat tersebut. Nah, kalau kita lihat ini juga banyak juga yang mengatakan bahwa ini juga angkanya masih belum akurat ya. Kalau kita berani mengklaim bahwa Indonesia tangguh karena saat ini mungkin Bapak dan Ibu mencermati ya, WHO kan menerapkan angka testing ya. Nah, saat ini di Indonesia kan untuk tingkat testingnya ini juga belum tinggi. Nah, mungkin yang paling tinggi yang melebihi WHO baru Jakarta ya. Mungkin Prof. Reni atau Bapak dan Ibu yang mencermati ya. Jadi Jakarta ini kan mengklaim paling banyak ngetes warganya gitu kira-kira. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau kita katakan kita tangguh ya kalau semua dites terus kemudian terbukti itu tangguh. Nah, tetapi di Indonesia ini kan juga kebetulan kita bisa melihat bahwa Indonesia ini juga secara geografis itu terpisah-pisah ya, Bu Saskia mungkin kita lihat ya, Mbak Saskia ya. Kita itu bisa kita lihat bahwa daerah-daerah yang menjadi epicentrum adalah daerah-daerah yang secara geografis itu memang memungkinkan masyarakat untuk mobilitasnya cukup tinggi. Sehingga cepat banget ketularan satu sama lain kan. Makanya dengan cepat pasti Jabodetabek lah gitu ya. Jabodetabek itu udah pasti ya. Jakarta, Jawa Barat ya. Pokoknya yang gampang-gampang diakses itu pasti cepat. Tetapi daerah-daerah di Indonesia itu kita jadi diuntungkan menjadi negara kepulauan ya. Negara kepulauan yang terpisah-pisah satu sama lain ya. Itu kan dimungkinkan. Makanya seperti tadi saya menggambarkan bagaimana pemerintah Provinsi Papua dengan ketat langsung lockdown, tutup bandaranya. Pada waktu itu angka COVID-nya rendah, menjadi daerah dengan angka COVID yang sangat rendah. Sampai sekarang masih rendah nggak? Mulai naik, Prof, mulai tinggi. Kan mulai, ya dia juga setelah dilonggarin ya? Iya, karena kan sudah buka. Begitu buka langsung tinggi kan. Ya, gitu. Pendatang ya? Ya, pendatang banyak sekali gitu. Dan Indonesia kan sekali lagi, nah apa ya Prof ya, tingkat kejujurannya itu loh. Coba bayangkan, tes aja dipalsukan. Iya. Aduh, diuangin ya. Aduh, didagangin. Saya setelah pandemi, perjalanan yang saya lakukan pertama juga ke Papua, Prof. Karena kan ada kerjaan ya. Jadi setelah pandemi itu saya terbang 2 kali ke Papua, setelah itu saya kapok. Kapoknya karena betul-betul ngeri, meskipun saya naiknya Garuda ya. Garuda kan social distancing-nya paling bagus. Gitu. Itu tetap saya ngeri banget, karena kan bayangkan ya, itu terbang 5, sekarang udah cepet ya, sebenarnya 5 jam. Tetapi agak aneh ya Prof, bayangkan pada waktu itu yang KTP Papua boleh rapid, terus yang non KTP Papua itu harus PCR kan pada waktu itu. Jadi kan kebayang lah, yang rapid kan juga bisa nularin aduh diskriminasi ya, luar biasa. Dan itu saya masih ingat banget pada waktu itu di Papua itu tingkat kepatuhannya juga masih rendah pada waktu itu ya, memang masih pertama-pertama. Saya tuh menjadi orang yang aneh kalau benar-benar harus selalu rajin pakai masker kayak gitu-gitu. Dan ini banyak yang mengatakan orang Papua nggak bisa kena COVID ini, tapi orang-orang yang mengatakan itu kebetulan teman-teman saya banyak sekali menjadi korban yang kemudian juga meninggal. Itu luar biasa. Memang Indonesia ya harus disadarkan seperti itu dulu ya, Prof ya. Makanya saya tidak yakin juga nih, Prof. Saya cukup berdebar-debar ini, malah saya ingin tanya sama Prof Reni ini sebenarnya dengan vaksin itu ya, Prof. Saya termasuk yang, apa iya bisa herd immunity itu kita kembangkan gitu ya. Karena kan
Bisa dibayangkan kita kan harus menjaga keluarga kita sehingga tidak semua orang divaksin. Sebenarnya kan begitu ya, Prof ya. Jadi misalnya saya dalam satu keluarga mungkin hanya saya nih yang bisa divaksin karena saya ada keluarga yang komorbid, terus yang kemudian anak saya anak saya masih usianya di bawah 18 tahun, terus kemudian saya juga ada keluarga yang habis kena COVID sembuh kan seperti itu ya. Itu. Nah, itu apakah kita juga menjaga kan? Itu kan kita yang dapat vaksin kan seharusnya menjaga ya. Nah, tetapi ini juga menjadi tantangan. Apakah kita juga betul-betul menjaga keluarga kita itu? Ya, bisa nggak kita menjaga seperti itu? Atau Indonesia juga masih abai misalnya? Kita harusnya diawali di rumah masing-masing ya, di keluarga masing-masing. Protokol kesehatannya harus dipatuhi di situ. Betul. Protokol itu kan yang harus berat. Makanya banyak sekali seperti ini juga pengalaman saya pribadi, Prof. Saya sejak pandemi kebetulan mendapatkan ada pekerjaan dengan UNDP yang justru membuat SOP penanganan pandemi. Jadi saya harus keluar terus. Saya harus keluar. Saya harus keluar ke rumah sakit, saya harus keluar ke kepolisian di kantor-kantor yang tidak menerapkan WFH. Itu saya luar biasa. Paradoks juga. Paradoks, saya mengalami paradoks betul. Jadi sementara saya di rumah ada komorbid ya. Ada itu luar biasa. Tantangannya itu luar biasa di sana. Jadi betul-betul Prof. Jadi saya sampai apal dulu itu tempat PCR itu karena saya semua tempat PCR di Jakarta dengan harganya masing-masing. Masih mahal banget pada waktu itu sampai sekarang yang ini. Jadi memang sekali lagi Bapak dan Ibu di sini solusinya apa? Menurut saya itu testingnya itu memang penting ya. Cara kita untuk membatasi masyarakat itu kan harus testing. Saat ini kan kita nggak bisa testing itu tadi ya. Nah, testing artinya uang ya. Seberapa jauh ketersediaan dana dari APBD masing-masing. Problemnya itu di situ. Jadi kan kita tidak tahu dan kesadaran orang untuk kalau orang tidak mau menjaga jarak artinya harus testing kan begitu ya, Prof? Kalau mau menjaga jarak nggak testing nggak apa-apa, pokoknya harus patuh lah, intinya harus patuh masing-masing. Intinya harus patuh. Nah itu yang menjadi tantangan ya saat ini. Makanya itu tadi saya suka Prof suka bercanda sama teman-teman ini. Kalau misalnya saya datang ke sini saya rajin loh, misalnya saya sekarang misalnya di kantor P2 P2A macam itu. Terus itu sering banget karena semua kantor-kantor yang WFO menerapkan WFO itu seharusnya kantor-kantor yang paling sering ya. Iya, testing. Harus dites terus. Tapi dana lagi, kalau nggak bayar sendiri nggak kuat lah. Bu Hanita tadi udah kejawab ya, itu pertanyaannya Saskia ya. Kalau sudah kejawab, ini ada pertanyaan lagi Saskia udah kejawab belum? Maaf kalau belum. Baik Ibu, terima kasih. Udah, terima kasih Saskia, Bu Hanita, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Imron, Pak Dr. Imron silakan. Ini agak mirip-mirip dengan Pak Taswem, tapi agak berbeda dikit. Silakan Pak Imron. Baik, maaf sebelumnya ya Bu, saya nggak buka ininya, videonya. Izin nih Bu Margareta, ini termasuk juga dari pengalaman pribadi juga ingin bertanya, menurut Ibu sih untuk menjaga ketahanan nasional dalam segi sosial masyarakat dan pedesaan, langkah apa sih yang efektif untuk kita lakukan agar masyarakat bisa yakin dan percaya? Karena hampir sama dengan apa disampaikan dengan Pak Taswem tadi, pengalaman saya yang saya ketemui di masyarakat pedesaan terkhususnya, itu banyak sekali terjadi kayak sosial konflik, seperti ada salah satu di dalam rumah sakit di daerah saya yang terpapar corona itu nggak berani pulang karena masyarakatnya nggak mau terima. Sedangkan beliau adalah kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini? Karena untuk membiayai keluarga mereka ya beliau itu, tapi beliau sedang di rumah sakit. Pulang pun tidak diterima oleh kalangan masyarakat di sana. Nah, silakan Bu Margareta, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Dr. Imron. Aduh, ini juga berat ya Pak. Kita stigmanya itu luar biasa. Iya. Saya menghadapi, kebetulan saya juga pengalaman keluarga saya yang terkena COVID juga ada beberapa ya. Itu memang betul. Menghilangkan stigma ini memang tidak mudah ya. Saya rasa Bapak dan Ibu di sini yang sebagian besar psikolog ya. Justru saya ingin sekali sebenarnya mendapatkan gambaran ya. Saya hidup dengan beberapa anggota keluarga yang survivor COVID ya.
saya lebih mudah menerima mereka karena saya mendapatkan informasi yang banyak. Kebetulan saya sedang bekerja dengan banyak dokter-dokter yang juga bisa dibayangkan ya, kan luar biasa tuh dokter-dokter tuh yang begitu tahan juga mereka, dan mereka memahami, betul-betul memahami virus ini seperti apa, sehingga tahu bagaimana menanganinya. Tetapi kan masyarakat di pedesaan ini tidak mudah ya Pak ya, makanya sosialisasinya memang harus sangat gencar gitu. Sosialisasi yang dilakukan dengan contoh itu memang jauh lebih mudah kalau saya lihat. Jadi misalnya dengan melihat keluarga yang yang bertahan ya dari yang survivor ini terus kemudian bertahan. Jadi memang sekali lagi saat ini kan yang paling sulit itu memang untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat kita semua tuh harus menjaga jarak. Mungkin itu ya Pak ya. Kan sesuatu yang tidak ya ini yang paradoks, kita hidup kan justru bermasyarakat, kita harus banyak berinteraksi dengan masyarakat, tapi tiba-tiba kita harus menjaga jarak. Ya. Ini yang mungkin kalau saya lihat ini yang paling sulit diterima oleh masyarakat. Kok aneh sih kita nggak boleh ketemu orang, kita nggak boleh ini, ketika ketemu kita bisa terpapar, nah semacam itu. Nah ini justru saya ingin sekali sharing ya dengan Bapak dan Ibu. Ini sahabat-sahabat juga di sini, aduh Bu Wati itu teman saya, Bu Wati akhirnya ketemu juga ya di sini ya. Itu udah lama banget saya ya, Prof. Reni masih ingat ya saya, aduh ini teman-teman yang psikolog-psikolog canggih-canggih lah ya, yang bisa melihat bagaimana sih sebenarnya secara psikologis itu cara melakukan sosialisasi yang bisa diterima oleh masyarakat, Prof. Saya lihat ini Bapak dan Ibu, pemerintah belum menggunakan ini ya, pendekatan psikologi untuk melakukan sosialisasi. Nah, justru saya ingin sekali teman-teman psikolog ini apa ya sebenarnya strateginya ya. Mungkin memang masalah komunikasi, informasi dan edukasi ini yang harus ditekankan oleh Satgas Covid ya. Sebenarnya kalau saya lihat kan itu Pak Wiku itu ya, Prof Wiku itu kan dari UI ya. Dan Prof Wiku juga waktu itu masih di Dewan Guru Besar UI, ini Prof Bu Hanita ya. Masih sama-sama di Dewan Guru Besar UI, bulan Desember itu yang posting pertama tentang masalah COVID ini ya, COVID-19 di Wuhan. Tapi yang menanggapi saat itu teman dari FKM juga, saya lupa profesor siapa, namun baru sungguh-sungguh percaya bahwa ada COVID beneran, ya itu belakangan kan, karena pada waktu ada pertanyaan, kemudian Menkes sikapnya seperti itu, kita kan juga tadi bingung ini benar apa enggak gitu ya. Dan akhirnya baru presiden sendiri yang turun tangan kan kita akhirnya percaya, dan kemudian kita tahu kalau di UI adalah pada 12 Maret itu ada Pak Rektor mengeluarkan pernyataan itu. Ya, jadi ini Bu Hanita, memang masalah ini memang nggak mudah sekali lagi. Tapi ini kita kan nggak bicara, kita agak melebar, jadi kalau lihat diskusinya ya, mungkin kita kembali lagi pada masalah yang paradoks tadi. Ini ada mau pertanyaan dari atau saya minta di sini ada beberapa profesor ya. Jadi saya minta ada Prof. Berna, ini Prof. Berna Elia juga dari Dewan Guru Besar UI. Beliau guru besar di farmasi, mungkin bisa menanggapi tadi kan ada ditanya juga mengenai vaksin dan segalanya gitu ya. Apakah salah satu tadi yang disebutkan oleh Bu Hanita itu adalah indikator dari negara yang tadi rapuh itu mereka menjadi kuat saat COVID ini ya, yang paradoksnya di situ ya. Karena mereka banyak divaksin gitu kan. Sudah biasa divaksin. Nah, vaksinnya malah TBC ya. Nah, Prof. Berna bisa sharing ini bagaimana, dan kita kalau misal dengan kekuatan pendanaan kita, vaksin kan diutamakan adalah yang kepala 6 dulu gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan berapa banyak ini, berapa puluh tahun baru bisa tervaksin semuanya. Dan saya juga belum tahu ada pernyataan bahwa COVID ini bisa selesai dalam waktu 2 tahun atau bagaimana. Mungkin bisa mendapatkan gambaran dari Spanish flu ya, yang pernah jadi waktu itu, dan apakah ini juga bisa ada kesamaan atau tidak. Prof. Berna silakan. Prof. Berna nggak di tempat. Mungkin Prof. Tanto mungkin bisa
yang baru mendapatkan award nih DKI ya, terus sebagai transportasi dan Prof. Tanto sebagai Deputi Transportasi di Pemda DKI saat itu. Selamat Prof. Tanto. Ini bagaimana kok melihat penanganan COVID di DKI kan termasuk baik ya. Bisa ikut sharing di sini Prof. Tanto? Waduh, bukan bidang saya ya, tapi gini, kebetulan saya beberapa waktu yang lalu memang mendapat semacam apa ya, bukan proyek lah ya, tapi semacam kerjasama dengan Kementerian Perhubungan misalnya, dalam konteks bagaimana kita melakukan distribusi vaksin. Jadi kita udah meloncat langsung ke vaksin nih ceritanya nih. Kalau tadi belum ngomongin vaksin, ya. Jadi memang ya mungkin peran transportasi barangkali yang saya lihat memang sangat penting di sini karena ya kita tahu sendiri bahwa negara kita ini kan negara kepulauan ya, terpisah dan juga dengan infrastruktur yang barangkali tidak terlalu merata di seluruh wilayah NKRI gitu. Jadi kita membayangkan bahwa pemerintah ini kelihatannya akan mendatangkan vaksin di dalam dua bentuk. Misalnya bentuk itu dalam konteks begini, ada yang mungkin dikelola atau dilakukan oleh pemerintah, barangkali yang saat ini sudah datang misalnya Sinovac dari China dan lain sebagainya, yang kebetulan mungkin disubsidi oleh pemerintah, dan mungkin juga protokol distribusinya juga tentunya sudah diatur oleh pemerintah lewat Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang kami bantu di bagaimana kita membuat protokol distribusi tersebut. Jadi kita tahu bahwa vaksin tersebut tidak hanya nanti oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta misalnya. Namun secara normatif tentunya kita harus berpikir distribusi vaksin seperti ini tentunya harus sama aja gitu ya, apakah itu dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, karena jaminannya adalah door to door, artinya dari produsen dimanapun mereka di dunia ini, ataukah mungkin juga nanti diproduksi dari dalam negeri sendiri, misalnya vaksin merah putih, itu betul-betul kita berharap bahwa vaksin tersebut betul-betul sampai kepada resipiennya dengan baik, ya tidak ada kerusakan dan lain-lain. Dan ini sangat digolongkan kan tentunya sebagai delicate goods gitu ya, atau barang yang sangat sensitif. Bahkan dengan tipe yang berbeda, misalnya kalau Sinovac itu misalnya bisa bertahan dengan temperatur rendah tapi tidak terlalu rendah menurut saya, misalnya masih di atas 0 derajat. Barangkali ada juga yang dari tempat lain atau misalnya yang mRNA misalnya atau dari Pfizer dan lain sebagainya itu betul-betul sangat ekstrim, misalnya minus 70 sampai 80 derajat Celcius misalnya. Ini persoalan yang sangat-sangat sulit kita menjamin distribusi seperti ini dari tempat diproduksi sampai tempat dia dibutuhkan oleh pasien. Nah, ini yang kita mesti jaminkan. Jadi itu pun saya baru berpikir barangkali sebatas bagaimana perjalanan vaksin seperti itu dari produsen sampai ke titik yang mungkin sangat siap. Misalnya saya mau mengatakan barangkali pengiriman dari China ke Indonesia itu masuklah di Soekarno-Hatta. Kita semua protokol, ya bukan hanya kesiapan daripada infrastruktur dan prasarananya, namun juga SDM dan lain sebagainya. Coba bayangkan penanganan ini handlingnya harus sangat hati-hati, dan kita harus menjamin apa yang disebut dengan control temperature case, artinya dia harus di dalam suatu case yang tentunya dijamin temperaturnya tidak terganggu dengan apa yang dipersyaratkan sampai ke titik tujuan. Ya, jadi bayangkan dari China kemudian Soekarno-Hatta mungkin dia akan dibawa ke Bio Farma dan itu di Bandung. Jadi perjalanan udara masuk dan pengawalan sampai di Bandung, ya dengan perjalanan darat, dan kemudian setelah melalui berbagai tes, dia baru akan disebarkan. Jadi artinya dia kembali lagi ke bandara, dan bandara baru berpikir nanti bagaimana disebarkan seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang perlu diperhatikan justru vaksin-vaksin ini sampai kepada titik-titik tujuan di seluruh wilayah tadi,
dengan protokol yang baik. Jadi bayangkan barangkali biaya distribusi seperti ini tidak murah juga ya. Barangkali kita mengawal dia lebih repot daripada mengawal pejabat barangkali ya, karena harus dengan forwarder dan lain sebagainya, bahkan juga dengan ICT yang juga sangat yang relevan, karena memang kita harus mampu juga melakukan tracking dan tracing. Artinya barang ini nggak boleh hilang, barang ini barang mahal ya, barang sensitif, dia nggak boleh di kasarnya kalau kita bilang mungkin ada orang yang melakukan sabotase atau melakukan tindakan kriminal lain, misalnya barang tadi dicuri kemudian dipalsukan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ini suatu yang luar biasa, dan saya kira kalau saya bicara dari sektor transportasi, tentunya memang kita harus betul-betul siap dengan pengawalan yang luar biasa. Barangkali ini yang saya bisa lihat dalam konteks transportasi ya, artinya bahwa memang masalah pandemik COVID-19 ini masalah yang saya kira bersinggungan dengan banyak hal, ya banyak sektor, apakah itu sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day ya memang kita memang harus menyiapkan semuanya. Dan tadi Bu Hanita benar sekali bahwa saya kira memang masyarakat ini harus diberikan suatu sosialisasi yang betul-betul memadai. Jadi cara mereka melihat, berpikir itu juga betul-betul bukan sesuatu yang harus diselesaikan oleh suatu crowd tersendiri, tapi juga crowd yang lain. Saya ambil contoh gini, ini luar biasa ya, di second wave daripada COVID pandemic ini, di daerah kami, terus terang di daerah perumahan kami itu yang nggak terlalu besar, sudah terpapar misalnya 55 orang. 2 orang meninggal, bahkan salah satu teman saya sendiri, teman di UI juga. Kemudian saya melihat kita ini sangat, alhamdulillah, sangat tersosialisasi dengan baik. Jadi kalau ada misalnya suatu keluarga, karena klaster keluarga ini sekarang menjadi sangat luar biasa ya. Beberapa tetangga yang kemudian terpapar dengan anggota keluarganya, bahkan juga dengan ART, supir, dan lain sebagainya. Kita ini secara bekerja sama ya, memberikan dukungan, ya, perlindungan. Jadi mereka misalnya melakukan isolasi mandiri, tapi kami membantu dalam konteks, kita tahu mereka harus isolasi, mereka tidak bisa melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya makan dan lain sebagainya. Kami mensuplai loh, tetangga itu sampai di RT kami itu bergilir gitu loh. Hari ini siapa ya mensuplai dia, hari berikutnya siapa, dan seterusnya. Jadi agak berbeda kalau kita memang tersosialisasi dengan baik. Ya, apa sih COVID-19 dan seperti apa sih dia bisa sangat contagious terhadap orang lain dan lain sebagainya. Jadi jangan dilihat seperti monster, tapi justru bagaimana kita melihat kita bagian dari itu dan kita hidup bersama yang seperti itu. Jadi gaya hidup apa, lifestyle apa yang mesti kita rubah untuk bisa menghadapi ini secara bersama-sama. Jadi sangat salah tadi Pak, siapa yang bercerita mengenai kondisi di mana suatu kondisi orang kepala keluarga terpapar, kemudian menjadi so isolated, yang kemudian menjadi bencana buat yang lain yang sehat juga gitu, yang lama-lama juga sakit juga kalau begitu. Jadi setuju. Jadi saya kira memang harus ada pembelajaran, sosialisasi yang bagus ya, supaya kita memahami dan menyikapi dengan baik dan benar. Mungkin saya sharingnya cuma itu ya, mohon maaf nggak bisa banyak karena bukan bidang saya, tapi kebetulan kemarin Kementerian Perhubungan minta dukungan kami gitu, kerjasama dengan tim saya di UI untuk melakukan kajian kesiapan kita melakukan distribusi vaksin yang sangat sensitif seperti ini. Jadi it's a serious problem, and I think we're gonna have to go towards the herd immunity. Yeah, but herd immunity itu is not merely vaksin ya. Ya kita barangkali sikap warga negara Indonesia terhadap penyakit ini juga menurut saya yang menjadi herd immunity ya itu gitu, bukan hanya sekedar barang yang disebut vaksin tadi gitu. Ya, vaksin juga mungkin tidak menjamin kita 100% kita bebas ya, dan tidak juga bisa merata secepat itu. Jadi
kita seperti berlomba dengan apa ya, berbagai macam bentuk penanganan yang komprehensif ya. Kalau enggak ya namanya penyakit ini viral ya, artinya contagious, jadi sangat sulit kalau kitanya barangkali berbeda dalam spektrum berpikir. Ya, mestinya barangkali spektrumnya sama gitu. Kita sit on the same platform and then kita menyelesaikan itu juga dengan tools yang sama. Dengan maksud saya tools di sini adalah dengan cara yang sama. Aduh, mohon maaf nih kalau saya nggak. Itu menarik sekali, Prof. Tanto. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak sharingnya, itu luar biasa. Ya, dan masalahnya juga memang level pendidikan, ya tingkat kecerdasan itu sangat mempengaruhi pola pikir ya. Dan Betul. juga tadi saya mau kasih tambahan juga begini, dari 55 yang terpapar di komplek kami, hanya 2 meninggal dan sudah 50 tadi pagi saya cek sembuh. Artinya luar biasa juga gitu bahwa kita tuh efektif gitu ya. Artinya tetangga tuh saling mendukung gitu loh. Dan itu kan mengurangi stres dari suatu keluarga yang terpapar karena klasternya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Bisa jadi contoh, ya makanya itu sebenarnya jadi contoh teladan rukun tetangga. Tidak hanya ramai di WA grup ngomong yang lain, tapi juga masalah yang serius seperti ini ya. Bagaimana gotong royong itu dihidupkan, luar biasa ini Prof. Tanto. Terima kasih banyak. Betul. Ya, kembali ke Bu Hanita, silakan Bu Hanita. Ada yang mau ditambahkan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, terima kasih Prof. Sutanto. Makasih Bu Anita paparannya. I keep listening to you. Terima kasih. Jadi betul sekali ya, Prof. Saya setuju juga, sama lah. Saya rasa ini di sini juga kita semua pengalaman-pengalaman bagaimana komplek kita ya, termasuk kompleks saya sama seperti Prof. Sutanto. Saat ini terus terang Prof, saya kakak kandung saya di Bogor itu juga satu keluarga kena ya. Itu luar biasa, kita sampai betul-betul shock betul, itu kok bisa kena gitu. Kakak saya kebetulan Satgas Covid juga gitu. Selama ini luar biasa ketatnya protokol, tapi betul-betul dia kena. Dan saat ini sama, yang sedang dia dialami juga memang bagaimana tetangga-tetangganya itu semua mengirim sampai kita apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu udah lengkap semua, tetangga semua sudah kasih ini betul-betul 14 hari mereka nggak keluar sama sekali disuplai. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu juga mungkin masih ingat waktu kita lihat di berita di Wuhan itu tuh betul-betul terjadi. Bagaimana ketika lockdown itu di di rusun-rusunnya kan itu banyak sekali ya cerita-cerita yang di-share itu juga itu yang dilakukan. Kemudian yang keliling RT-nya ini memang inilah sosialisasi ini sangat penting ya, bagaimana juga pada keluarga besar ini sangat penting untuk supaya mereka bisa menerima ya. Jadi adaptasi inilah sebenarnya yang memang sangat perlu ya Prof. Betul. Ya, adaptasi kita memahami COVID. Jadi memang lifestyle ya, karena saya melihat gini, misalnya kemarin ada wacana melakukan lockdown gitu ya. Lockdown itu nggak cukup loh, kecuali kita menyiapkan logistik gitu. Melakukan sistem logistik yang baik. Pada saat di lockdown itu, kalau benar-benar orang tidak harus bisa keluar rumah, itu menurut saya it's horrible gitu ya. Unless you have a very good logistic system gitu. Nah ini dipikirin nggak sih gitu? Kalau ngomongin tahanan nasional ya Mbak, in a lower scale lah. Enggak juga. Jadi ini juga ada pertanyaan dari Bu Nahuda nih, Prof. Ini Prof Reni baik sekali ya, Prof, luar biasa. Saya hari ini ketemu banyak teman-teman saya, teman-teman lama, nggak tahu gimana ini Bu Wati ini pagi-pagi, Prof, bayangkan ya, kita kalau subuh-subuh di grup kita itu grup alumni kita itu udah rame banget nih. Terus teman-teman saya pada kumpul di sini nih, ada pertanyaan nih teman-teman saya nih juga nih Bu Nahuda nih ya. Bagaimana menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi. Nah, ini juga jadi yang menarik tadi ya, seperti disampaikan Prof Sutanto, ya mau tidak mau kita di dalam keluarga kan kalau kita menyiapkan untuk lahir batin ya, pasti yang pertama adalah logistik ya. Mau tidak mau memang supaya ketahanan keluarga kita kuat, di dalam keluarga kita logistik kita juga harus kuat dulu. Nah, itu kan yang menjadi tantangan itu. Kalau untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk logistik yang kuat, kan akhirnya kan apa yang terjadi, tetap mereka keluar, mereka tetap ini kan, terus kita mau makan apa. Nah, itulah yang menjadi masalah di negara kita kan seperti itu ya sampai sekarang ya. Nah, jadi terus kemudian bagaimana saat ini saya rasa kita semua mempraktekkan hikmah pandemi luar biasa pada keluarga saya, karena
saya termasuk yang paling sering pergi ya sekarang. Jadi saya sering di rumah gitu, seneng banget Prof. Jadi bagaimana saya lihat ini juga saya belajar dari banyak keluarga sebenarnya. Bagaimana ketahanan keluarga itu menjadi kuat di masa pandemi. Yang pertama yang disampaikan Prof Reni tadi justru komunikasi ya Prof. Jadi kita bisa membangun komunikasi yang kuat dalam keluarga karena tidak hanya selama ini mungkin hanya telepon-teleponan dan lain sebagainya. Sekarang betul-betul ketemu itu beda gitu ya. Ketahanan keluarga menjadi kuat dengan sering pertemuan, melakukan kegiatan bersama-sama. Karena kan kita nggak kemana-mana ya. Jadi ketahanan keluarga bisa kuat itu ya benar-benar dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, melakukan kegiatan bersama-sama terus gitu. Anak saya itu jadi pintar masak semua, Prof. Karena saya paling nggak bisa masak di rumah gitu. Suami saya pintar masak, tapi anak-anak saya jadi pintar masak semua. Jadi saya juga loh, saya juga pintar masak sekarang. Iya, Prof ya. Jadi itu jadi terupanya kemampuan beradaptasi. Jadi ketahanan keluarga kuat itu karena karena mereka memiliki tadi ya kemampuan beradaptasinya yang tinggi ya. Bagaimana kemudian mereka dalam satu keluarga itu beradaptasi ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentu saja ya, tidak hanya sekolah ini dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika weekdays, Prof, itu juga luar biasa loh. Di rumah kan juga sibuk sekali ya. Apalagi dengan Prof Reni nih, waktu saya pansel, aduh itu anak-anak saya tuh, Bu, rapat malam-malam terus. Luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu ketika kita beradaptasi di masa pandemi itu justru mungkin di bidang-bidang kerja tertentu seperti kita ya Prof ya, kuliah apa segala macam itu jauh lebih sibuk. Anak-anak saya banyak komplain seperti itu. Ibu jauh lebih sibuk justru pada saat pandemi karena rapat bisa ini kadang-kadang saya juga karena dia di rumah lihat terus dari lihat terus gitu, jadi mereka melihat. Nah itu saya terus terang juga jadi disentil juga ini dengan Bunda Huda ya, jadi ketahanan keluarga supaya saya memperbanyak komunikasi juga. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga saya rasa ini sepertinya ini sudah pernah ya Prof ya, tema tentang ketahanan keluarga ini kayaknya diskusikan ya, mungkin nanti bisa di-share lagi karena itu memang betul sekali penting ya. Karena di sisi lain kami berkecimpung dalam pusat layanan yang justru menunjukkan bahwa ketahanan keluarga terutama dari kekerasan dalam rumah tangga itu semakin kuat di masa pandemi. Itu sangat memprihatinkan. Oh, datanya ada ya dari P2TPA secara nasional juga sudah mulai banyak dirilis datanya bahwa selama pandemi justru kekerasan seksual ya, kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat karena mereka yang tadinya nggak ketemu jadi sering ketemu. Tapi itu menarik Bu Hanita kalau misalnya ngomong seperti itu tadi level pendidikan, level kecerdasan itu di mana ya. Jadi mungkin itu bisa ada gambaran lebih lengkap. Bu Wati mau cerita nggak P2TP2A ini? Gimana gambaran kekerasan emang meningkat apa di DKI apa bagaimana? Bu Wati sama teman-teman dari Bu Novian sini udah ada ya. Bisa di-share sedikit, ini masih ada waktu. Ya, silakan ini teman-teman. Dari segi ketahanan nasional juga nanti Bu Anita hasil pembicaraan dengan teman-teman di Lemhanas, apakah indeks ketahanan kita menurun atau bagaimana secara nasional? Ya, itu juga sedang diukur, Prof. Kemarin, belum selesai ya? Ya, belum selesai ya. Mungkin teman-teman ini, Prof, yang karena ada pertanyaan penting nih soal ketahanan keluarga barangkali, kekerasan barangkali, silakan. Monggo, P2TP2A. Belum ada ya. Bu Novia apa Bu Wati nih yang mau bicara? Ya, barangkali. Tadi itu data dari mana ya Bu Hanita ya? Yang masalah kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan merilis itu, Prof. Jadi selama pandemi itu memang kekerasan semakin meningkat. Polda Metro Jaya sendiri di Polda Metro Jaya kan 14 Polres ya. Di Detabek ya. Depok, Bekasi, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang itu sasarannya tapi pada istri kan, suami pada istri ya. Mungkin karena powernya jadi hilang kali ya. Biasanya kan dia sebagai breadwinner gitu ya. Kemudian sekarang nggak bisa melihat di rumah, nggak ada bisa apa-apa, bagaimana itu dikatakan. Tapi yang menarik ini yang sangat memprihatinkan sebenarnya, Prof, kekerasan seksual anak itu meningkat itu. Ini berarti ya orang terdekat mereka dong. Ya betul, pelakunya aduh ini Bu Novia tuh harusnya yang cerita tuh ya, kemarin yang kita tangani ayah tiri apa. Silakan Bu Novia ya, dia yang tangani itu banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Hanita, Bu Reni. Memang iya pada saat
pandemi mulai di tahun 2020, kekerasan begitu meningkat ya, karena memang kebetulan di P2TP2A ini kan ada unit reaksi cepat 24 jam lah ya, 7 hari dalam seminggu kita buka, kita melakukan pelayanan, tetap melakukan pelayanan, dan kemudian juga pelayanannya juga bisa online, sehingga memang banyak akses diberikan kepada korban untuk mengadu begitu, dan kita memang melakukan pelayanan, dan itu efektif karena banyak ya, benar-benar banyak yang mengadu ke kita dan kita tangani begitu. Jadi terlihat sekali bahwa pandemi ini karena tadinya kita siang itu berpencar ya di keluarga, kemudian malam baru sore sampai malam baru ketemu. Nah, sekarang ini kan dituntut 1 kali 24 jam hampir gitu ya. 1 kali 24 jam bertemu, dan itu memang terjadi konflik. Kemudian juga terkait dengan pengaruh perekonomian juga itu sangat mempengaruhi, karena memang banyak pekerjaan yang akhirnya terputus gitu ya, tapi kebutuhan lebih besar lagi, karena sekarang kita harus punya masker, itu udah menjadi kewajiban kita mempunyai masker, kemudian hand sanitizer itu menjadi beban kebutuhan lagi, sehingga menjadi beban pengeluaran makin banyak ya. Tambahan untuk pengeluaran keluarga, namun tidak diimbangi dengan pemasukan. Nah, itu yang mungkin akhirnya menjadi konflik seperti itu. Nah, juga terkait dengan aktivitas kekerasan seksual itu juga meningkat, mungkin karena pengawasan atau penggunaan online ya, gadget, sehingga anak-anak itu lepas kontrol juga. Orang tua kalau misalnya tidak mengawasi, itu juga mempengaruhi, sehingga banyak nih kasusnya yang terjadi adalah anak-anak membuka open BO gitu. Nah, itu yang banyak banget terjadi, dan sering juga kami dapat rujukan dari Renakta gitu ya, di Polda Metro itu hasil penggerebekan dan melibatkan prostitusi online yang melibatkan anak gitu. Dan itu fenomena yang kita hadapi nih saat ini terkait dengan pengaruh dari pandemi ini. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih sharingnya Bu Novia. Silakan Bu Anita. Makin seram aja ya macamnya. Ya, serem ya Prof ya. Barangkali next topik kali ya Prof ya ini. Ya, itu kekerasan seksual udah dibahas juga dengan P2TP2A waktu beberapa bulan yang lalu. Itu ya. Jadi memang menarik juga ya, bagaimana anak-anak ini kan sekarang pelaku anaknya kan juga meningkat karena mereka begitu mudah mengakses tadi informasi video-video porno ya. Sekarang kan semua kan, zaman dulu dibatasi anak-anak untuk menggunakan gadget kan. Justru sekarang harus pakai. Jadi mereka gunakan itu untuk ini ya, untuk hal-hal yang yang negatif tadi. Jadi kita pelaku anak itu makin tinggi. Paradoks lagi jadinya. Iya, paradoks lagi. Itu betul-betul. Saya ingat waktu itu di bulan Juni ya, malah Juni itu. Juni sampai Agustus pada waktu itu, teman kami di unit cyber Barreskrim itu sudah mengeluarkan, waduh, semakin tinggi anak-anak yang pornografi online ya, terus prostitusi online, waduh itu luar biasa. Saya cukup shock Prof, kembali lagi di P2TP2 datanya, dan semua anak-anak Prof, betul-betul itu yang tadi disampaikan Bu Novia itu waktu di razia itu luar biasa, karena kan saat ini operasi justisi banyak ya Prof, justisi, kemudian sebenarnya operasi justisinya untuk penertiban COVID kan, protokol COVID,
ternyata malah menemukan itu, coba Prof. Di beberapa apartemen-apartemen, di hotel-hotel, bayangkan Prof, itu ketemu. Jadi berarti kasus-kasus di P2 TP2A sebenarnya nggak berkurang ya, mungkin tadi meningkat malah ya justru. Ya. Kayak baik Bang Yanita, kalau mau diikutin terus-menerus diskusinya nggak selesai-selesai, dan ini aduh luar biasa sekali. Maaf Bapak dan Ibu kalau ini ya penjelasannya, jadi diskusinya tapi seru sekali. Saya juga belajar banyak, Prof Reni. Terima kasih banyak ya. Ya baik, terima kasih banyak Bu Hanita sekali lagi pencerahannya untuk paradoks ketahanan nasional ini. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata negara tangguh itu tingkat ketahanan COVID-nya ya lebih rentan ya dibandingkan negara yang tadi negara kalah ya, negara gagal ya, justru tingkat ketangguhan COVID-nya malah tinggi ya. Nah, jadi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan bisa mungkin direplikasi atau apa untuk tadi di kabupaten kota kita ya, untuk melihat profil-profil mana yang kabupaten kota yang tangguh, dan kita nggak enak istilah gagal ya. Jadi istilah gagal itu kok nggak enak. Rapuh ya sebenarnya. Ya rapuh ya, mungkin rapuh lebih ini. Ya baik fragile ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hanita, tepuk tangan untuk Bu Hanita dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi sharing pada pertemuan pada Sabtu hari ini. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita. Sampai jumpa lagi pada topik yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Berna, Prof Berna, Novia. Izin live ya. Baik Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak Prof Reni, Ibu Hanita, dan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian yang sangat antusias mengikuti acara. Selanjutnya kita mungkin belum live dulu Ibu Bapak dan rekan-rekan semua karena kita masih ada beberapa sesi acara ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat oleh Prof Reni kepada pemateri kita Ibu Margareta. Baik, sertifikatnya silahkan Prof. Ya, baik. Dengan ini saya serahkan sertifikat pembicara diberikan kepada Dr. Margareta Hanita, Sarjana Hukum Behavioral Science, sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club dengan tajuk Paradoks Ketahanan Nasional di Masa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Februari 2021. Terima kasih Bu Hanita, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hanita. Mohon izin Prof, sepertinya ada yang share screen. Baik, terima kasih Ibu Hanita dan rekan-rekan semua. Yang share screen mungkin diharapkan untuk stop share screen-nya. Karena kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Rekan-rekan dan Ibu Bapak sekalian diharapkan mengaktifkan video. Baik, untuk mengaktifkan videonya dan apakah sudah... Siapa yang share screen ya? Ya, baik. Tidak apa Prof, sepertinya bisa terkendali. Kita lanjutkan ke sesi foto bersama. Mungkin untuk kali ini gaya foto kita seperti ini ya. Atau Ibu Hanita ada ide gaya foto bersama, Bu? Belum ada tuh. Kayaknya kalau gaya foto Prof. Kalau tangguh gimana? Paradoks atau paradoks itu gimana? Semua pakai ini Prof. Sekarang. Oh gini, oke. Kan tangguh. Ya tangguh gini ya. Oke, kita ikutin Bu Hanita. Ya, saya hitung dalam hitungan ketiga ya, Ibu Bapak. Ya, sepertinya sudah pada aktif videonya. Kita mulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita memasuki sesi penutupan dan mohon izin mengingatkan bahwa jangan lupa adaptasi kebiasaan baru 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang terakhir, terima kasih sekali lagi kepada Prof Reni dan Ibu Margareta, juga Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya izin mengingatkan bahwa ruang Zoom akan kita tutup 7 menit setelah
sesi penutupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini banyak sekali profesor, teman saya Prof. Sondari juga ada ya. Iya. Terima Semua kasih dari Prof. segala kalangan ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never